Cuman, assalamualaikum. Sehat lah ya. Oke, balik lagi di channel yang tidak seberapa dan ya kalau ada penonton alhamdulillah, nggak ada sudah pernah channel untuk bikin galeri sendiri aja. Oke, ini sekarang lagi sama Mas Dimas Ode, YouTuber lokal. Tapi dari Malang. Oh, lokal Pinang, hasil Malang. Ciptaan Malang. Produksi Malang Mas ya? Iya, ciptaan Malang asli produksi Malang. Oke. Ini dengan Mas Dimas nih mau ngomongin apa? Ya, kita ngomongin apa yang sudah ngomongin lah. Yang pertama, bukan yang pertama sih, memang yang dibahas. Nah, ini dia Mas Dimas ini masih muda. Umur berapa, Mas? Umur 18. Oh, 18 tapi udah sangar. Tatonya full. Di lengan sebelah kirinya full. Boleh diperlihatkan dulu, Mas? Oke. Oh. Ya, cuy, ini tadinya seberapa cuy? Enggak seberapa. Masih ada lagi orang yang lebih banyak gitu kan? Di lehernya, Bos. Di lehernya. Nah. Nih, Mas Dimas nih kenapa milih bertato? Coba diceritakan. Oke. Ceritakan awalnya kenapa bisa sampai bertato, kenapa milih tato. Oke cuy. Awal mula aku bertato itu karena dulu aku tinggal sama nenek gitu kan. Orang tua aku broken home, jadi aku sempat juga terjun ke jalan, jadi anak jalanan juga, anak pang gitulah. Terus dari itu makin rasa broken home itu makin kerasa gitu kan. Rasa kasih sayang udah gak ada gitu, jadi aku melampiaskan rasa broken home aku ini ke tato gitu. Jadi itulah cerita aku bertato mulai itu dari rasa sedih ya gitu, dari rasa sedih orang tua aku kan bisa gitu. Jadi ini ceritanya tato nih di dalam bentuk tatonya itu maknanya itu kesedihan atau gimana nih, atau ada makna lain di Sedihnya sedih juga sih. Ada sedian juga ya? Iya. Boleh jelaskan tuh tatonya tato apa aja, apa? Oke cuy. Ini yang ini tato bunga mawar. Mawar itu kalau bisa dibilang kan lembut gitu artinya kan, seperti gua kan lembut gitu kan. Mawar kan berduri, Pak. Iya itu tangkainya berduri cuy. Ini bunganya. Terus ini dulu ada gambar dadu cuy. Gambar seperti kayak ada mata itu seperti apa? Dajjal gitu, mata Dajjal gitu. Mata Dajjal dong. Saya baru jumpa manusia bikin mata Dajjal. Maksudnya tatonya gambarnya gitu kan. Terus ada gambar jangkar dulu sebelum warna hitam ini. Ada dadu. Ada apa lagi, ada diamond gitu kan. Terus hitam nih ditimpa Mas? Iya, timpa 3 kali. 3 kali dong. Ambil gambar itu. Kenapa gambar itu? Karena dulu aku pernah dimarahi sama pastor, apa ya namanya, pastor. Ya, pastor. Pernah ditanya sih, ini kenapa kok digambar kayak gini katanya kan. Terus gua jawab, ini aku bilang gitu sih. Tapi lagi kan banyak yang komplain aku tato kayak gitu kan. Lama-lama aku timpa lagi, itu ada gambar leak Bali. Tahu leak? Oh ya, yang hantu itu. Iya. Leak Bali itu. Dari itu bosan lagi gambarnya, timpa lagi, akhirnya terakhir ini. Oke, aku masih ingat sama orang yang nato ini namanya Zakiros. Orang mana? Dia asli Batam tapi sekarang di Malang. Oh, sekarang di Malang. Akhirnya di Batam. Jadi itu yang nato siapa? Zakiros. Iya, Zakiros. Mas Zakiros. Beliau sudah ada lukis badannya. Tapi sebelum ini juga ada ini ada dulu. Ini cuy, tato ini pertama aku ngetato itu waktu wisuda. Lulusan SMP ya. Lulusan SMP. Waktu semua teman-teman pada berangkat mau lulusan itu ke perkumpulan itu kan. Aku kabur. Nato ini cuy. Bawa uang wisuda itu. Jadi badan jangan ditiru. Anjay, SMP bos, SMP bertato.
Saya sampai kuliah masih bersih. Paling ada tato daki karena belum mandi. sorry tadi ada suara kalau ada suara gitu orang perang gitu kan ya abaikan aja memang lagi ada kawan juga lagi mencap PUBG ya kan lagi apa? Jadi nih Mas dengan tato yang pertama dulu yang mana yang pertama kali bikin tato Riot ini bahasa Inggris. Artinya itu rusuh gitu. jadi suka rusuh ceritanya Dulu suka rusuh gitu. Rusuh. Riot. Ada juga sih brandnya super Riot itu kan, super rusuh gitu. Super. Ini kenapa nggak dibikin di sini Super Riot? Nggak ngepas. Ya. SUPER pas cuy. Pas sama jempol. Ya sama jempol pas. Harusnya bikin lah Super Riot jadi bisa gini. Super Riot gitu ya. Oke, jadi tato ini gimana? Bangga atau sekarang ada berubah mau menghapus atau gimana? Punya tato bangga atau tidak gitu? Sebenarnya punya tato nggak bangga sih. Orang gimana kan? Aku juga suka seni juga, suka gambar-gambar gitu. Oh jadi menuangkan apa tadi kesedihan itu dengan tato dengan merasa tato itu adalah seni, seni yang indah gitu ya. Iya. Kenapa nggak milih seni yang lain? Nyanyi. Seni bela diri. Menyanyi gua nggak bisa. Sekali nyanyi mungkin udah rusak kan. Apa mic-nya. Jadi ini bakal ditambah lagi atau gimana Mas? Nggak tahu lagi sih kedepannya kan. Kalau bisa jangan, tapi kalau kepingin ya ditambah. Oke. Jadi ini full nih sampai atas ini. Kepinginnya sampai atas ini nggak sampai atas. Sampai atas. Sampai atas sih. Oh jadi itu terpotong baru nyambung lagi Iya. gitu ya. Di sini. Jadi orang yang menatu masih ada kanvas, banyak kanvas, jangan banding saya nanti dulu saya belum berminat. Karena kalau ngomong nggak berminat takutnya kan nanti ada yang lain gitu kan. Coba aku tanya Mas, Mas kenapa nggak suka sama nggak pengen bertato gitu? Sebenarnya nggak suka bukan nggak suka tatonya, suka karena seni kan menggambar kan. Cuman kalau badan sayang lah kalau mau untuk ditato terus juga takut juga sakit kan. Saya mending ditinggal pacar daripada ditato Pak, sakit Pak. Lebih sakit itu ditinggal itu loh cuy. Pacar sayangnya itu lebih sakit. Oh gitu ya? Lebih parah. Aduh, kalau saya terbalik kan? Saya terbalik. Kalau bisa gitu? Mending nggak ditato daripada ditinggal pacar ya. Anjay. Pacar pergi daripada saya ditato. Pertama sakit, yang kedua sampai rumah pasti kena coret kakak Pak. Kena coret dari kakak Pak. Aduh. Lu bukan anak gua lagi ya? Iya. Kamu tato ya? Kakak. Sampah. Jadi nggak ada itu rencana mau ditambah lagi ya? Kalau kepingin sih ditambah, tapi kalau bisa jangan. Oh kalau bisa jangan. Kepingin, tapi nggak tahu lagi lah kita kedepannya kayak gimana kan? Sebenarnya ada niat mau ngurangin nggak ini? Maksudnya dihilangin gitu? Kan ada, dihapus kan ada tuh yang laser tuh yang untuk ngapus tato tuh. Gimana? Sebenarnya kalau ngilangin kepingin sih, tapi gimana lagi kan? Udah terlanjur dan yang paling penting duit nggak ada. Mahal cuy, ngapus tato. Nah, itu ya. Mas Ode ini punya channel. Biar dia bisa menghapus tato, tolong bantu subscribe. Subscribe itu bukan cuma untuk menaikkan nama dia, maksudnya apalah kalau sekedar subscribe kan, tapi ya siapa tahu bisa membantu dengan Anda mensubscribe dan AdSense jalan. AdSense bisa digunakan untuk menghapus tato bos. Ngomong-ngomong subscribernya udah 1.000 Pak, awak masih berapa lah? Oke, itu dulu perjuangan sekali itu kan. Aku pertama itu DJ dulu kan karena di rumah adalah DJ. Sekarang udah dijual. Aduh sayang kali. Iya. Sebenernya bisa kita bikin musik sendiri ya Pak. Bisa. Apalagi sekarang lagi booming musik elektrik gitu. Ya, musik elektrik. Siapa tahu nanti kita bisa collab ini musik. Boleh. Saya juga nggak bisa menyanyi sebenarnya. Sama kan? Nggak bisa main alat musik.
Sedihnya hidupku. Aduh, begitu sedihnya. Sama mas, dulu aku juga nggak bisa main alat musik karena dulu pernah ikut anak pang itu, pernah ikut pang itu, jadi bisa main ukulele, kentrung yang kecil itu segitu. Kincrong ya, kincrong. Nah, kincrung. Ukulele yang kecil. Pernah masuk di pang juga, kayak ngepang street gitu. Karena dulu aku ngepangnya dulu di Malang Kota. Ada teman-teman gua di sana kan. Salam bro. Dan siapa tahu nonton gitu kan. Pang Malang tonton di Mas Ode. Ini asli Malang, kemudian merantau untuk menghijrahkan diri. Yo asik. Merubah menjadi yang lebih baik. Amin. Soalnya gimana? Kita kan bakal punya istri dan menjadi calon imam rumah tangga gitu ya kan. Ya betul sekali. Contoh laki-laki. Tuh. Jadi untuk kenapa sekarang masih ngepang nggak? Udah berhenti, udah semenjak di sini udah berhenti. Oh jadi sebenarnya urusan dari pang ke tato nih ada hubungannya nggak, misalnya lagi main sama anak pang terus kawannya yang pang itu yang ngajakin tato atau gimana, atau kamu mau nato sendiri bukan ada urusan sama ngepang. Nah, tuh, kalau masalah tato ini karena keinginan sendiri sih. Jadi, Nggak ada dari inspirasi orang. Atau teman nggak ada. jadi dorongan dari kawan-kawan yang anak-anak pang nggak ada ya? Nggak ada. Tato. Dorongan dari hati sendiri itu. Karena biasanya kawan kita berkawan yang nggak usah pilih-pilih lah. Kawan senakal apapun kawan itu nggak mungkin akan menjerumuskan kawannya gitu kan. Contoh Mas Dimas nih, dia ngepang mainnya sama anak pang, anak street jalan-jalan, tapi kawannya tidak mendorong untuk menjerumuskan. Ya kalau misalnya dia terjerumus berarti itu pilihan dia sendiri gitu ya kan. Kesalahan diri sendiri, bukan berarti kita main dengan anak yang nakal terus kita jadi nakal tuh Salah. Ya enggak lah, kayaknya sedikit lah orang yang kayak gitu ya kan. Nah, justru anak yang baik-baik itu yang harus diperhatikan. Bukan anak yang diam-diam itu. Karena dia bisa terjerumus ya dalam itu ya. Kebanyakan sih orang-orang ini melihat anak pang atau dari covernya aja. Melihat kan ini orang jahat lah, anak kriminal lah gitu kan. Padahal nggak semua maling lah. Padahal nggak semua anak pang kriminal ya kan. Enggak, maksudnya bukan kriminal. Bahkan anak pang itu biasanya ada karya-karyanya, buktinya ada aliran musik punk ya kan, punk rock sama yang lain-lain lah itu. Oke, sekian wawancara bersama Dimas Ode. Jangan lupa subscribe di channel Dimas Ode, nanti kita terakan di deskripsi video ini. Wassalam.